Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Dalam materi ini terdapat 3 lingkup bahasan yang saya presentasikan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, isi batang tubuh UUD 1945, dan konstitusinya. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau Basic Law, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli tahun 1959. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh UUD 1945 adalah peraturan negara yang memuat seluruh ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Batang tubuh terdiri dari 16 bab yang terdiri dari 37 pasal. Bab 1 menjelaskan tentang bentuk dan kedaulatan, pasal 1. Bab 2 menjelaskan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 2 dan pasal 3. Bab 3 menjelaskan tentang kekuasaan pemerintahan negara, pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 7C, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Bab 4 menjelaskan tentang Dewan Pertimbangan Agung, pasal 16. Bab 5 menjelaskan tentang Kementerian Negara, pasal 17. Bab 6 menjelaskan tentang Pemerintah Daerah, pasal 18. Bab 7 menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Rakyat, pasal 19, 20, 21, dan 22. Bab 8 menjelaskan tentang hal keuangan, pasal 23. Bab 9 menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman, pasal 24 dan pasal 25. Bab 10 menjelaskan tentang warga negara, pasal 26, 27, dan 28. Bab 11 menjelaskan tentang agama, pasal 29. Bab 12 menjelaskan tentang pertahanan negara, pasal 30. Bab 13 menjelaskan tentang pendidikan, pasal 31 dan 32. Bab 14 menjelaskan tentang kesejahteraan sosial, pasal 33 dan 34. Bab 15 menjelaskan tentang bendera dan bahasa, pasal 35 dan 36. Bab 16 menjelaskan tentang perubahan perundang-undangan dasar, pasal 37. 37 pasal terbagi menjadi 5 bagian, antara lain bentuk dan kedaulatan negara pada pasal 1, lembaga tertinggi negara pada pasal 2 dan 3, lembaga tinggi negara pada pasal 4 sampai 15, 16, 18, 19 sampai 22. Unsur-unsur kesejahteraan negara pada pasal 23, 29, 31 sampai 37. Unsur-unsur pemerintahan negara pada pasal 17, 24, 25, 26 sampai 28 dan 30. Konstitusi.
Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang umumnya dipahami oleh orang. Konstitusi ini identik dengan Undang-Undang Dasar, sebuah aturan perundang-undangan tertinggi yang disusun secara resmi dan disahkan. Undang-Undang Dasar ini berbeda antara negara satu dengan negara lain, karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat, kondisi wilayah negara, dan tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai, termasuk cara mencapai tujuan. Contoh hukum dasar tertulis di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. 3. UUD sementara. 4. UUD 1945 hasil amandemen. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis termasuk bagian dari konstitusi. Tidak seperti namanya, terkadang contoh dari konstitusi ini tetap tertulis, namun penggunaannya tidak mengikat dan resmi seperti konstitusi tertulis. Contoh hukum dasar tidak tertulis di Indonesia, yaitu yang pertama musyawarah untuk mufakat, yang kedua pidato kenegaraan presiden, yang ketiga pidato presiden awal tahun, yang keempat adat istiadat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.